Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra dan kali ini kita akan bahas pengertian mengenai analisa teknikal ya. Mungkin teman-teman ada yang masih belum mengerti mengenai analisa teknikal itu tujuannya untuk apa, maksudnya kayak gimana dan caranya juga kayak gimana. Jadi analisa teknikal itu kita fokusnya adalah ke grafik chart atau pergerakan harga, dan di dalam grafik ini nanti terdiri dari historis dari pergerakan harga atau jejak dari pergerakan harga. Harga itu kan bergerak naik turun ya. Nah, di situ nanti dicatat dalam grafik. Nah, untuk pencatatan grafiknya itu ada 3 macam kalau di MetaTrader 4 ataupun di MetaTrader 5. Jadi yang pertama, yang paling terkenal itu adalah dengan menggunakan candlestick ya. Pasti teman-teman sudah kenal dengan menggunakan candlestick ya. Terus yang kedua ini menggunakan garis ya atau line chart yang kalau di candlestick itu kan yang dicatat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan juga harga terendah. Ini jadi ada 4 ya pencatatan datanya, dan itu setiap pencatatan data itu dibagi dalam waktu tertentu atau biasanya kita sebut sebagai time frame. Misalnya 1 menit ya, berarti pergerakan harga dalam waktu 1 menit itu menghasilkan 4 data pembukaan, penutupan, tertinggi dan juga terendah ini. Terus kalau kita pakai time frame 1 jam ya berarti selama 1 jam menghasilkan 4 data ini kayak gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan line chart itu cuma data penutupan saja. Jadi nggak ada harga pembukaan, nggak ada harga tertinggi dan juga harga terendah. Karena datanya terbatas ya, jadi nggak bisa detail penciptaan datanya atau datanya itu nggak bisa dilakukan analisa secara detail. Tetapi karena sederhana ini untuk melihat tren itu jadi lebih mudah kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada bar chart. Nah, bar chart ini lebih mirip seperti candlestick, tetapi hanya dari sisi visualnya dia lebih lemah karena cuma terdiri dari garis doang kayak gitu ya. Jadi bentuk dari bar chart itu nanti saya tampilkan di layarnya ya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan menggunakan candlestick ya kita bisa melihat perbedaannya lah ya, bahwa di candlestick itu dia punya badan candlestick yang tebal ya, sedangkan di bar chart itu enggak. Secara visual kalau kita lihat di chart ya akan lebih enak menggunakan candlestick ketimbang menggunakan bar chart itu sendiri. Nah, gitu ya. Dari sisi analisa teknikal berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa chart yang lebih up to date, yang lebih enak untuk kita gunakan itu adalah dengan menggunakan chart dari candlestick ya. Terus kemudian tujuan analisa itu sendiri, tujuannya adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, sehingga ketika kita akan trading atau mengambil posisi pada pada market tersebut ya, pada market yang kita, misalnya teman-teman mau trading di emas nih ya, kita bisa mengambil posisi yang tepat ya. Misalnya marketnya itu mau naik ya kita bisa entry posisi buy, marketnya mau turun ya kita bisa entry posisi sell. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan tren di masa depan itu seperti apa. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dari tren tersebut ya, kekuatan dari tren tersebut, apakah trennya masih kuat untuk naik, lanjut naik ke atas, atau sudah lemah nih. Nah, kalau sudah lemah kan berarti dia tanda-tandanya dia mau berbalik arah turun seperti itu ya. Dan begitu juga ketika trennya itu turun, tren turunnya itu apakah masih cukup kuat untuk turun atau sudah lemah. Itu kita perlu mencari dari kekuatan itu. Nah, untuk mencari tahu dari kekuatan tren ini teman-teman membutuhkan indikator yang namanya adalah oskilator. Indikator oskilator ini ada macam-macam bentuknya ya. Nanti akan saya contohkan. Terus kemudian digunakan juga untuk mencari volatilitas. Volatilitas ini cepat atau lambatnya pergerakan harga dalam suatu waktu. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat secara kasat mata dari candlestick ya. Jadi teman-teman melihat kalau ada candlestick yang panjang, nah itu volatilitasnya tinggi. Kalau teman-teman lihat ada candlestick yang pendek-pendek ya, itu volatilitasnya rendah kayak gitu. Indikator yang dipakai
teman-teman bisa menggunakan contohnya pakai Bollinger Band. Itu bisa dipakai untuk mencari tahu volatilitas harga ini. Lalu kemudian tujuan untuk analisa selanjutnya adalah untuk mencari tahu volume pergerakan harga. Volume pergerakan harga ini tujuannya digunakan sebagai konfirmasi ya, nanti ketika dia menembus atau balik dari area tertentu. Nah, bicara soal menembus atau balik ya, atau bouncing namanya ya. Ini adalah strategi trading yang kita gunakan, strategi entry posisi lebih tepatnya. Jadi kita entry posisi itu pada saat marketnya itu menembus area level tertentu atau dia mantul dari area level tertentu kayak gitu. Jadi strateginya adalah breakout ya, atau bouncing, atau kita bisa ngambil dari reversal ataupun pullback ya. Nama-nama itu adalah ya nama-nama doang. Tapi dalam hal pergerakannya ya, kalau breakout itu dia menembus market dari area tertentu, atau bouncing ya, atau berbalik ya. Pullback juga sama, dia berbalik. Reversal juga sama, dia berbalik seperti itu. Nah, terus kemudian untuk bentuk-bentuk grafik nih, teman-teman perlu tahu ya. Di sini kita bisa langsung lihat saja grafiknya di sini di indikator. Teman-teman bisa pilih, ada indikator tren, indikator oskilator, macam-macam di sini ya. Indikator tren, terus oskilator dan lain sebagainya. Sekarang coba kita gabungkan nih, kita analisa di Euro USD ya. Pertama kita cari tahu arah dari marketnya terlebih dahulu. Kita coba pakai indikator tren, itu ada moving average dan juga parabolic SAR. Kita coba pakai parabolic SAR dulu ya. Arahnya ke mana nih? Nah, secara umum dari indikator parabolic SAR ini arahnya menuju ke arah turun. Tetapi di sini sudah terjadi persilangan nih ya. Sedangkan persilangan dari indikator parabolic SAR ini menandakan kalau sering banget terjadi persilangan, ini market sideways ya, market sideways itu menandakan bahwa tren turunnya atau tren awalnya itu sudah mulai melemah, yang ini mengakibatkan tanda-tanda terjadinya perubahan arah dari tren kayak gitu. Berarti sekarang kita cek ya, apakah benar nih, kita konfirmasi dulu apakah benar kekuatan tren turunnya ini sudah mulai lemah. Kita cek dengan menggunakan indikator oskilator. Nah, indikator oskilator ini kita bisa pakai misalnya stokastik oskilator atau pakai RSI ya, Relative Strength Index. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Oke, ternyata di RSI ini dia sudah mulai jenuh jual ya, dan dia sudah mulai naik. Artinya kalau kita mau entry posisi sekarang, berarti entry posisi yang cocok adalah cari momentum untuk buy seperti itu. Tinggal nanti teman-teman turun ke time frame yang kecil untuk mencari momentum untuk buy. Nah, kalau posisinya seperti ini berarti kita tunggu di level bawah nih ya, mau buy di area mana seperti itu. Nah, yang paling penting dari analisa teknikal itu adalah kita harus paham level-level penting dengan menggunakan support ataupun resisten. Materi mengenai support resisten akan kita bahas di video terpisah ya, atau teman-teman bisa cari di channel ini mengenai level support resisten seperti itu. Yang pada intinya analisa teknikal itu digunakan untuk mencari titik entry posisi. Kalau teman-teman cari di sini titik entry posisinya, teman-teman bisa ambil di sini ya. Kita pakai level support, kemudian kita pakai strategi pullback. Nanti kalau dia sudah menyentuh level ini, maka dia akan pullback naik ke atas seperti itu ya. Maka titik entry posisinya di sini kayak gitu. Nah, nanti untuk take profitnya kita bisa pakai indikator ini ya, parabolic SAR, untuk meletakkan stop loss yang bisa digeser-geser. Namanya adalah trailing stop seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk mengenai bagaimana kita belajar mengenai analisa teknikal. Intinya analisa teknikal itu digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, mencari area titik entry posisi dan juga exit posisi ya. Kemudian teman-teman juga harus paham mengenai rasio resikonya dari pergerakan harga tersebut. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.